Yolo semua, bertemu lagi dengan CS Review di sini. Apa kabar nih semuanya? Yang pasti semoga tetap dengan keadaan sehat ya. Kali ini gue akan menemani kalian semua dengan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Ya, betul, kisah nyata. Film yang tayang pada tahun 2017 ini menampilkan banyak sekali pemeran. Dan untuk memudahkan kalian dalam memahami, gue akan mengambil beberapa peran yang menurut gue penting di film ini. Ada Ha Jung Woo berperan sebagai Jaksa Choi. Yo Ha Jin sebagai Han, dia berperan sebagai seorang sipir penjara. Dan Kim Yoon Seok atau Park, seorang kepala komisaris Departemen Keamanan Publik. Film dengan judul 1987 When the Days Come ini menggambarkan suasana Korea pada tahun 1987 yang pada saat itu terjadi demo besar-besaran karena keinginan masyarakat yang menginginkan terjadinya demokrasi dan pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Demo ini juga semakin besar karena salah seorang aktivis mahasiswa dinyatakan meninggal setelah diinterogasi oleh aparat pada saat itu. Bagaimana keseruannya? Kita lanjut ke film. Tolong juga buat teman-teman mohon dibantu subscribe dan like-nya ya. Let's go! Film diawali dengan beberapa orang polisi yang sedang panik karena ada seseorang pemuda yang tewas saat itu. Mereka pun memaksa dokter agar mengusahakan si pemuda tersebut agar dapat diselamatkan. 이미 사망했습니다. 살리세요. Dokter pun menyampaikan pemuda tersebut sudah tidak bisa diselamatkan dan mereka pun semakin panik. Hal tersebut diketahui oleh komisaris Park yang adalah atasan mereka. Park pun memerintahkan agar mayat tersebut segera dibakar atau dikremasi. 연공분자도 아니고 참고인이라서. 태우라오. 받들겠습니다. Scene berpindah di mana Park bertemu dengan seorang letnan jenderal bernama Jang. Park meminta izin untuk membereskan seorang aktivis bernama Kim Jong Nam yang sudah beberapa kali melakukan aksi protes terhadap pemerintah selama ini. Jang pun menyetujuinya. Ia juga meminta agar Park menyelesaikan masalah pemuda yang meninggal dan memastikan bahwa tidak ada masalah yang akan terjadi. 그 서울대생 일 없겠죠? 그럼요. Di sisi lain, Choi yang berprofesi sebagai seorang jaksa sedang berada di kantornya. Ia pun kedatangan dua orang utusan Park yang meminta stempel dan tanda tangan dari Choi agar mayat pemuda tadi dapat segera dikremasi. Di sini kita akan mengetahui bahwa pemuda yang meninggal itu adalah Jong Chul, seorang mahasiswa berumur 22 tahun dari Universitas Seoul. Choi yang membaca laporan itu melihat keterangan meninggalnya Park Jong Chul disebabkan karena serangan jantung. Merasa aneh, ia pun meminta agar mayat itu diautopsi dahulu, namun ia mendapatkan tekanan dari para atasannya agar segera memberikan stempel. Ia pun kesal dan akhirnya memberikan stempel dengan catatan mayat itu akan dipreservasi atau diawetkan sementara. 내봐. 공무집행 방해죄로 족친다 내가. 장관님! Anak buah Park pun melaporkan kepada Park bahwa Choi memberikan catatan kecil itu dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Di hari yang berbeda, keluarga dari Jong Chul didampingi beberapa polisi datang untuk melihat keadaan anaknya dan mereka melihat bahwa anak mereka telah meninggal. Seorang reporter yang mendapatkan kabar dari seorang polisi yang keceplosan tentang kematian Jong Chul pun langsung membuat berita kematian itu di koran. Mendadak polisi datang dan mengincar semua orang yang menerbitkan koran itu. 저 기사 봤습니다. 도도지지 먹겠다고 지금 아주 너 영화방에 들어가서 꼼짝하지 말고 있어. Berita yang tersebar melalui koran pun membuat Park berurusan dengan Direktur Keamanan Publik bernama Kang. Karena berita tersebut sudah sampai ke telinga Presiden. Park pun membuat laporan bahwa Jong Chul meninggal karena serangan jantung saat diinterogasi. Yang kemudian Kang pun melakukan konferensi pers dengan memberikan info serangan jantung tersebut.
Wartawan yang mendengar pun tidak percaya, yang kemudian mereka lanjut menemui dokter yang memeriksa Jong-chul. 오윤상이라고. 심장 쇼크사가 맞습니까? 그거는 Diawasi oleh anak buah Park, dokter tersebut memberikan keterangan yang sama, yaitu serangan jantung atas meninggalnya 제가 Jong-chul. 도착했을 때는 이미 그냥 심정지 상태였습니다. 사망자가 만취 상태여가지고 조사받을 때 물을 되게 많이 마셨다고. Di hari otopsi mayat Jong-chul, tim dokter pun dihalangi oleh anak buah Park, dan orang tua dari Jong-chul tidak diperbolehkan untuk melihat mayat anaknya sendiri. Kasihan sih di sini. Melihat hal itu, Choi pun menemui Park untuk dapat melakukan otopsi. Park yang awalnya menolak akhirnya memberikan izin kepada Choi karena Choi mengancam mempunyai keluarga yang bekerja sebagai reporter internasional. Di sini Park ngasih izinnya nantangin Choi gitu guys. Bisa apa sih lo, jaksa rendahan doang? Kira-kira gitu ya. Akhirnya autopsi pun dilaksanakan dihadiri oleh paman Jong-chul. Disinilah terlihat badan Jong-chul yang penuh memar. Paman Jong-chul yang sedih melihat kondisi keponakannya akhirnya berteriak kepada wartawan bahwa polisilah yang telah membunuh. Sampai akhirnya mayat Jong-chul pun dikremasi dan ditaburkan di sungai oleh ayahnya. Singkat cerita, para wartawan yang merasa janggal pun mulai bergerak dengan mengumpulkan berbagai informasi. Di sini ternyata Choi dipecat, tapi ia tidak lupa membawa laporan hasil otopsi Jong-chul. Ia pun memberikan laporan otopsi itu kepada seorang wartawan dengan berpura-pura meninggalkan dokumennya. Berita penyebab kematian Jong-chul pun terbit di koran. Park pun emosi jiwa, terlebih dua anak buahnya yang ditangkap atas tuduhan penyiksaan yang menyebabkan kematian. Ia pun menuju ke tempat anak buahnya ditahan dan menjanjikan kebebasan mereka secepatnya. 몇 달만 참으라. 과실치사로 바꿔서 집행유예로 빼주가서. Dua anak buah Park pun dipindahkan ke penjara. Di sini ada Han, seorang sipir yang juga bertugas sebagai penyambung informasi antara wartawan yang telah dipenjara dengan seorang aktivis di luar penjara bernama Kim Jong-nam yang keberadaannya tersembunyi dan informasi hanya melalui sebuah buku. Han tinggal bersama kakak dan keponakannya. Setiap Han membawa buku informasi, ia selalu meminta kepada Yeon untuk memberikannya kepada Kim yang bersembunyi di wihara. Kim juga di sini bekerja sama dengan pastor untuk mencari fakta kebenaran dan kematian Jong-chul untuk menggulingkan rezim yang berkuasa saat itu. 진짜 검은 살인범들 소설 이 정권을 무너뜨릴 거고요. 아저씨! Kembali ke penjara, satu dari dua anak buah Park yang dipenjara bernama Jin-gyo mengaku kepada keluarganya yang sedang menjenguk bahwa dia bukanlah pelaku utama yang membunuh Jong-chul. Ada orang lain yang membunuh. An sebagai kepala penjara menulis semua diskusi yang dilakukan. 뭐가 그래? 저 다리 맞아봤어. 아니었고요. 같이. Akhirnya Jin-gyo dibawa keluar secara paksa karena mengatakan hal itu. Catatan yang ditulis oleh An pun dirobek-robek agar tidak ada bukti. 교도소 통합체를 폭파시킬 건가? Di sisi lain, para mahasiswa pun mulai berdemo untuk menggulingkan pemerintah yang diktator karena telah menyebabkan kematian Jong-chul. Mereka pun dibubarkan secara paksa oleh polisi yang berpakaian preman. Bubarinnya sadis guys. Yeon yang saat itu tidak ikut demo pun terkena imbasnya karena dianggap salah seorang mahasiswi. Ia pun dibantu oleh Lee, seorang mahasiswa yang saat itu ikut berdemo. Disinilah Yeon merasa suka dengan Lee. 세수하세요.
저기요. Kembali lagi ke penjara, Joe, salah satu anak buah Park yang dipenjara pun kaget dikarenakan tuntutan penjaranya sampai 15 tahun tidak seperti yang Park katakan, hanya beberapa bulan. Di sini tuntutannya bertambah agar rakyat percaya bahwa polisi yang membunuh Jong-chul sudah tertangkap dan dipenjara. Tidak terima karena dia jadi kambing hitam, Joe pun mengaku jujur bukan dia yang membunuh agar tuntutannya ringan. Di sini juga An yang kembali mendengar pembicaraan itu. An juga mendengar Joe menunjuk orang-orang yang sebenarnya yang melakukan pembunuhan itu. 박재정한테 약속 지키라고 하지. 죽인 건 니들이잖아. 아니야? 니들 모가지 내 혀끝에 달렸어. 잘 생각해라. Park pun menjumpai kedua anak buahnya itu dan memberikan mereka buku tabungan yang telah berisi uang. Namun Joe menolaknya. 이달 안에 빼주십시오. Park pun langsung mengancam membunuh keluarga Joe apabila ia menceritakan yang sebenarnya. Joe akhirnya tunduk. An yang tidak terima karena ada napi yang terkena kontak fisik juga menjadi sasaran pemukulan dari anak buah Park. 규정에 따라 면회인. Pada bulan April, keadaan pun semakin memanas karena presiden yang berkuasa saat itu, Chun Do-won, mengumumkan untuk tetap menunjuk langsung presiden yang akan berkuasa setelahnya. Ini berarti melanjutkan kediktatorannya di Korea Selatan. Berbagai kalangan pun mulai menolak hal itu, terlebih adalah mahasiswa yang langsung ingin bergerak. Park pun memerintahkan semua anak buahnya bergerak untuk mencari Kim Jong-nam dan membasmi semua orang yang menentang keputusan presiden. 내래, 너희들 총알바지가 돼갔어. An pun akhirnya menyerahkan bukti catatan yang telah dirobek-robek kepada wartawan yang ada di penjara agar memberikan fakta yang sebenarnya kepada Kim Jong-nam melalui Han sebagai perantaranya. 제가 할 수 있는 건 여기까지입니다. Namun sebelum Han memberikan buku itu kepada Kim, ia sudah ditangkap lebih dahulu karena polisi curiga dengan keterlibatannya dengan Kim. Ia pun dibawa ke ruang interogasi dan disiksa. Kejam. 너네 김정남이 알지? Yeon yang pada saat itu sedang ada di rumah didatangi oleh Lee untuk mengajaknya berdemo bersama. Namun Yeon menolaknya karena ia tidak ingin ada lagi jiwa yang tidak bersalah melayang seperti di Gwangju. Ia pun kembali ke kamarnya dan menemukan buku informasi yang seharusnya diantarkan oleh Han ke Kim. Di saat bersamaan, ia menerima telepon dari ibunya. Ia pun langsung menuju ke kantor Park untuk menemui ibunya dan orang-orang lain yang sedang berdemo meminta keluarganya yang ditangkap untuk dikembalikan. Polisi berpakaian preman pun datang dan membubarkan mereka semua. Yeon dan ibunya pun terpisah. Yeon dibawa ke tempat yang sangat jauh sampai akhirnya ia menghubungi Lee untuk menjemputnya. Karena kejadian itu pula yang akhirnya membuat Yeon memberanikan diri untuk mengirim buku itu kepada Kim Jong-nam di sebuah gereja. 마침내 비둘기가 날아왔습니다. Segera setelah itu, pastor yang bekerja sama pun mengantarkan informasi itu ke Pastor Kim Seung-hon, pimpinan umat Katolik Korsel saat itu. Pastor Kim pun menyebutkan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa saja yang membunuh Jong-chul. Media yang ada di situ pun langsung pergi berlarian untuk mencetak berita yang baru mereka dapatkan ini. Di sini juga kita akan melihat bagaimana Jong-chul disiksa pada saat sebelum kematiannya. 박종철 군을 직접 고문하여 죽음에 이르게 한 범인은 2개 5반 경사 강진규 2개 1반 경사 반금곤 경장 이정호 2개 1반 경희권 분과 1반 경희 조한경. Di bagian lain, Park akhirnya memaksa Han untuk memberitahu di mana keberadaan Kim dengan mengancam keluarganya.
Kagan. Park yang akhirnya tahu lokasi Kim pun langsung menuju gereja tempat Kim bersembunyi. Mereka pun mulai mengepung gereja tersebut untuk mencari Kim. Namun akhirnya Kim dapat lolos dari pencarian tersebut. 가자. Park akhirnya meninggalkan gereja tersebut setelah mendapat laporan darurat atas terungkapnya kasus kematian Jong-chul. Ia pun memerintahkan untuk membakar semua bukti yang ada di kantornya. 3 orang anak buah Park yang ikut terlibat melakukan penyiksaan pun ditangkap. Bulan Mei, Park akhirnya masuk penjara dan bertemu dengan jaksa Choi yang telah kembali bertugas. 반가운 얼굴들. 자. Bulan Juni pun tiba di mana Yeon mendapatkan surat kabar yang mana halaman pertama surat kabar tersebut adalah foto Lee yang terluka pada saat melakukan aksi demo di Universitas Yonsei. Lee terluka di bagian kepala setelah terkena peluru gas air mata. Diperlihatkan juga adegan pada saat Lee sedang melaksanakan demo yang akhirnya terkena peluru gas air mata di kepalanya. Yeon pun pergi dan melihat sudah banyak sekali orang melakukan aksi demo meminta turunnya presiden dan mengganti sistem pemerintahan menjadi demokrasi. Film pun tamat. Ya guys, film ini atas kejadian nyata ya, bagaimana rakyat Korea Selatan menuntut kemerdekaannya berdemokrasi. Karena pada saat pemerintahan Chun, semua orang yang menentang pemerintah dianggap komunis dan harus disingkirkan. Demo semakin besar karena Park Jong-chul, seorang mahasiswa yang meninggal saat interogasi oleh polisi. Dan semakin membesar lagi pada saat Lee Han-yul, seorang mahasiswa yang terkena peluru gas air mata di kepalanya, menjadi berita di halaman pertama di koran-koran yang beredar pada saat itu. Untuk info ya guys, Lee yang mengalami luka akhirnya meninggal pada bulan Juli. Dan jenazahnya diantar lebih dari 1 juta orang. Ya guys, sampai di sini dulu alur film 1987 When the Day Comes. Sampai ketemu lagi di alur film lainnya, dan ciao!